Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Wih, nampaknya ini entah macam mana ini di dunia ini. Saya pernah lihat film itu, kalau Cina mabok itu suka ambil jurus yang aneh-aneh ini ya. Karena Donald Trump ini macam mana ya, Kanada aku ambil ya, ini Brazil macam-macam kisah ya, tapi dibatalkan. Hanya Cina yang nampaknya kena pukul awalan nih, belum lagi Indonesia kena kepret mau kiriman orang Gaza. Mesir pun, Yordania uring-uringan, terakhir Arab Saudi katanya kirim saja ke Alaska itu Yahudi di sana. Cemana Bang Nuim juga di dalam negeri ini ndak kurang-kurang isu ini, permainan komunikasi masyarakat atau pengalihan isu terus terjadi di tengah-tengah urusan pagar makan lautan, ada urusan LPG. Waduh, lain lagi kisah mengingatkan ternyata lautan yang ditelan ini bukan hanya urusan di Pantai Indah Kapuk 2, ada di Morowali dan berbagai tempat lainnya. Puluhan tempat, cing. Wah, luar biasa. Tah gimana tuh sertifikatnya kalau sudah digadaikan di bank pula, namanya juga pengusaha kan akalnya 1001 Bang Nuim ya. Ya, apa yang Bang Nuim lihat yang akan terjadi setelah gencatan senjata di Gaza? Akankah selesai atau masih ada cerita lain di balik ini? Dan bagaimana tentang Donbas yang dikuasai oleh Rusia baru-baru ini? Bergerakkah terus perang ini dan Eropa terhadap Amerika yang sudah mulai uring-uringan? Silakan Bang Nuim, kita bahas ini berbagai isu yang berkembang. Mungkin Bang Nuim bisa kembangkan lagi. Tafadhol Bang. Menarik sekali, terutama katanya yang terhoyong-hoyong itu bukan hanya orang Cina, siapapun yang berada dalam pengaruh alkohol akan terhoyong-hoyong karena tidak lagi jelas kemana harus perginya. Persoalan alkohol ini di dalam tentu bahasa Arab alkohol itu dari bahasa Arab. Tapi kalau minuman yang namanya khamar itu yang diminum, jadi alkohol itu barangkali dasarnya kemudian dicampur dengan, kalau barangkali dulu di Timur Tengah anggur, korma dan lain sebagainya, sehingga menjadi khamar. Nah, di dalam perkataan khamar ini, kata sementara ahli bahasa dalam bahasa Arab, dalam perkataan khamar ini ada nuansa malu. Sehingga orang yang dipengaruhi khamar, yang dipengaruhi alkohol yang memabukkan, hilang rasa malunya. Sehingga kemanusiaannya itu merosot. Nah, itu yang makanya diharamkan. Itu kan itu bertahap ya. Pengharaman terhadap alkohol itu bertahap, tidak langsung diharamkan, tetapi diberi kesempatan. Ternyata manusia juga tidak bisa menahan diri kalau sudah alkohol. Makin minum terus dan minum terus, ya terjadilah mabuk. Jadi orang yang mabuk itu terhoyong-hoyong, bukan hanya satu bangsa saja, tapi banyak bangsa yang terhoyong-hoyong. Jadi kita tidak tahu orang seperti si Donald Trump ini apakah dia juga menggunakan alkohol sehingga dia mengeluarkan macam-macam perkataan yang tidak masuk di akal. Jadi dia mengatakan sekarang ini katanya mau ambil alih Gaza atau Gaza. Resminya bahasa Arabnya di Gaza. Dia mau ambil alih. Ya, karena dia orang yang bergerak di bidang real estate, bergerak di bidang pertanahan dan perumahan dan lain sebagainya. Makanya dia melihat Gaza ini barangkali sebagai suatu kesempatan, terutama untuk menantunya, Jared Kushner, seorang Yahudi. Menantunya itu orang Yahudi ya, menantu laki-lakinya. Mungkin ini kesempatan untuk melakukan pengembangan di sana. Dan bagi Netanyahu tidak ada masalah, dia terkekeh-kekeh kemana-mana. Apa yang dia bawa? Coba bayangkan, kalau bisa misalnya silaturahmi, radio silaturahmi membayangkan hadiah yang dibawa oleh Netanyahu kepada Trump itu adalah alat yang dipakai oleh Israel untuk meledakkan HP dan lain sebagainya di Lebanon waktu itu. Iya, itu yang dia bawa. Cuma dikatakan itu mesti digunakan, harus ditekan dengan 12 tangan. Itu yang dia bawa. Dan Netanyahu ini memang luar biasa. Luar biasanya begini. Dia mengetahui kalau sekiranya selesai persoalan Gaza ini, maka dia harus berhadapan dengan pengadilan. Nah, ini hebatnya pengadilan mau apapun yang kita katakan bahwa di Israel itu pengadilannya luar biasa. Dia ditunggu. Begitu dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri atau selesai ini persoalan Gaza, dia harus berhadapan dan besar kemungkinan dia akan mendapatkan hukuman karena korupsi dan lain sebagainya. Di antaranya katanya dia pernah menyogok surat kabar itu untuk membuat tulisan-tulisan yang berpihak kepadanya, dan jangan membuat tulisan-tulisan
yang berpihak atau yang anti terhadap dirinya. Nah, ini yang namanya Netanyahu ini. Ketika waktu Presiden Amerika adalah Bill Clinton, pertama kali jumpa, karena biasa itu yang pertama itu menghadap itu adalah orang atau Perdana Menteri dari Israel di Amerika menghadap Bill Clinton setelah selesai pembicaraan dan dia keluar dari kamar. Katanya Bill Clinton menyumpah serapa. Dia bilang, ini anak haram ini, katanya dia anggap dia siapa sih? Nah, itulah tindakan dia. Begitu congkaknya dia terhadap Amerika. Sehingga kita tidak heran kalau Amerika itu begitu patuh. Saya mau cerita sedikit. Silakan. Sekarang Amerika mengurangi hampir 1,5 miliar bantuannya kepada Afrika Selatan. Kenapa? Karena Afrika Selatan adalah di antara negara-negara yang paling gencar menuntut agar Israel dituduh telah melakukan genosida dan lain sebagainya, pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini tidak bisa diterima oleh Amerika karena dia berani melakukan hal itu terhadap Israel. Tapi kita juga tidak bisa melupakan kenyataan bahwa kalau sekiranya Amerika mencela atau mengkritik Israel dan lain sebagainya, itu Israel katanya bisa nanti mengatakan, bagaimana saudara mau kritik saya? Apa yang telah saudara lakukan terhadap bumi putra Indian di Amerika? Yang dalam salah satu buku yang pernah saya baca berjudul The Lessons of Terror, atau hikmah dari pelajaran yang ditarik dari tindakan-tindakan terorisme, itu perlakuan Amerika, bangsa kulit putih, yang katanya punya agama yang penuh kasih terhadap bangsa Indian itu sangat luar biasa. Kejamnya sangat luar biasa. Jadi Amerika tidak bisa berkutik dalam hal ini karena Israel berani mengatakan apa yang pernah kamu lakukan terhadap bangsa Indian. Nah, kalau sekiranya barangkali Arab Saudi mengatakan begitu, maka bisa dituduh, oh kamu rasis dan lain sebagainya karena menghina orang kulit putih dan lain sebagainya. Tapi yang melakukan itu adalah Israel. Amerika tidak bisa berbuat suatu apa. Ini yang menjadi juga masalah sekarang kita lihat. Coba dibayangkan, begitu hebohnya orang mengatakan, wah kasihan katanya itu tawanan-tawanan atau sandera-sandera Hamas, yaitu orang-orang Israel yang disandera oleh Hamas. Di antaranya itu ada yang keluar seperti istilahnya orang jadi kurus kering. Padahal tahanan-tahanan Palestina yang ditangkapi oleh Israel tanpa ujung pangkal, tanpa jelas apa kedudukannya itu, ketika dikeluarkan seperti tengkorak berjalan. Tapi tidak ada yang berani menyebutkan hal itu. Mereka hanya menyatakan bahwa tawanan Israel ini. Nah, kalau tawanan Israel ini kurus kering karena kurang makan, itu dikarenakan Israel tidak mengizinkan bala bantuan UNRWA itu dianggap sebagai katanya sarang Hamas. Bohong. Itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa masuk bantuan ke sana. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Kalau sekiranya memang Gaza dikosongkan dan kemudian bangsa Palestina dikirim ke Arab Saudi atau kemana kira-kira seperti itu. Karena kita mesti lihat, ya, kita mesti melihat setelah Gaza agak tenang dengan adanya gencatan senjata, sekarang sudah berapa ratus orang yang tewas di tepi barat. Baru saja kemarin atau kemarin dahulu, 2 orang perempuan Palestina ditembak mati. Satu sedang hamil 8 bulan ketika pihak Palestina ingin membawa perempuan yang hamil tadi yang telah wafat, telah menjadi almarhumah, untuk menyelamatkan janinnya, tidak diperkenankan oleh Israel. Tentu dunia tidak akan mengatakan apa-apa. Tidak akan berani dunia mengatakan sesuatu apapun tentang Israel. Kita lihat bagaimana seorang menteri di Inggris dipecat hanya karena dituduh telah melakukan atau mengucapkan sesuatu yang dianggap sebagai antisemit, yaitu anti-Israel dan sebagainya. Nah, tapi kenyataannya begini. Maaf kalau saya ingin, ini bukan propaganda, bukan mau mengiklankan buku. Saya pernah menulis buku tentang membongkar kesaktian Israel. Di situ dikatakan kenapa Amerika itu begitu takut pada Israel itu Yahudi. Karena katanya Yahudi punya banyak uang. Saya bilang tidak. Israel itu tiap tahun menerima paling sedikit, minimum 3 miliar dolar Amerika. Paling sedikit. Dalam setiap tahun. Dan yang keladi terutamanya ini adalah Barack Obama, ya. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu. Dia dapat paling sedikit 3 miliar dolar. Mesir 1,5 miliar. Nah, ini membongkar kesaktian Israel ini saya katakan tidak bisa dikatakan bahwa pengaruh Israel terhadap Amerika adalah karena uang Yahudi. Tidak, Amerika yang memberikan uang kepada Israel.
bukan sebaliknya, bukan sebaliknya. Ada suatu laporan yang ditutup-tutupi yang pernah dikatakan bahwa waktu itu diketahui bahwa ada sekitar berapa 2 juta barangkali anak-anak di Amerika yang tidak mampu orang tuanya memberikan sarapan pagi. Maka disediakan dana untuk itu, ya, disediakan anggaran belanja. Tahu-tahu Israel meminta supaya dia ingin untuk memperkukuh apa yang disebutnya sebagai benteng terhadap peluru kendali. Yang tower itu menara itu. Maka uang yang untuk diberikan kepada anak-anak untuk makan pagi anak-anak ini diberikan dahulu kepada Israel. Begitu. Nah, kenapa begitu pentingnya untuk membela Israel? Ada 2 hal. Hal pertama, karena berdosa. Dahulu telah melakukan, ya, orang kulit putih dari Eropa terutamanya, di zaman sebelum Amerika, telah melakukan kekejaman yang sangat dan maha luar biasa terhadap umat Yahudi. Diaspora itu adalah kata ketika orang Yahudi terpaksa melarikan diri dari negeri mereka, dibuat oleh bangsa Romawi. Dan ketika mereka ada di Eropa, mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi karena agama mereka. Sedangkan Islam disebabkan la ikraha fiddin, mereka bisa bertahan di negara-negara Muslim seperti di Khilafah Utsmaniyah. Sehingga dikatakan oleh seorang pembuka Yahudi bernama Abraham Tolkien bahwa masa kejayaan Yahudi bersamaan dengan masa kejayaan Islam, umat Islam. Karena diberikan kesempatan itu. Nah, ini masalahnya begini. Di dalam buku yang saya tulis, Membongkar Kesaktian Israel, itu disebabkan bahwa kalangan mayoritas di Amerika itu adalah yang disebutkan evangelis. Jadi orang-orang Kristen yang evangelis. Mereka ini umumnya Protestan. Di dalam Protestan itu ada satu bab, judulnya Revelation atau Wahyu. Ya, pengungkapan, Revelation, Wahyu. Di dalam bab ini, di dalam kitab suci mereka ini dikatakan bahwa kedatangan kembali Yesus Kristus tidak akan terjadi sebelum umat Yahudi di seluruh dunia berkumpul di satu tempat. Nah, tempat ini dimaksudkan adalah Israel. Jadi sekarang ini di Israel itu ada kira-kira 10 juta, katakanlah 10 juta orang Yahudi, atau mungkin 9 juta. Nah, seluruhnya ada 14 juta. Jadi kalau bisa Israel disembarakan, dibuat begitu makmur dan luar biasa, sehingga semua umat Yahudi yang berada di permukaan bumi ini ingin pulang ke Israel untuk kembali ke tanah leluhur mereka dalam tanda kutip, maka itu nanti akan mencetuskan kedatangan kembali Yesus Kristus menunggang kuda putih diiringi 2 juta malaikat. Ketika sampai di permukaan bumi sebagai juru selamat Masehi, maka Yesus akan bertanya kepada umat Yahudi, kamu menerima saya sebagai juru selamat? 1/3 mengatakan kami menerima kamu sebagai juru selamat. 2/3 mengatakan kami tidak menerima kamu sebagai juru selamat. Terjadilah apa yang di dalam Bible disebutkan sebagai peperangan Armageddon. Waktu itu Yesus akan jaya, berkuasa, bertakhta selama 1000 tahun sebelum dunia kiamat. Nah, ini kepercayaan mereka. Ini kepercayaan mereka di dalam Revelation. Makanya, tapi ini semua harus ketika semua umat Yahudi, tidak ada satupun yang tinggal di manapun di luar Palestina dan sebagainya, sudah berkumpul di sana. Sehingga katanya kalau bersembunyi di sebalik batu pun, nanti katanya batu itu akan mengatakan kepada bala tentara pimpinan Yesus, ini ada orang Yahudi sembunyi di sini. Begitulah kira-kira. Jadi itu yang menyebabkan barangkali kenapa Trump menginginkan agar Gaza itu mungkin hikmahnya di situ. Kalau ini kemudian diserahkan kepada Israel atau kepada untuk menampung, mungkin akhir zaman akan terjadi. Wallahu a'lam. Itulah cerita yang bisa kita sampaikan. Jadi jangan dikatakan karena Yahudi memberikan uang kepada Amerika. Tidak. Sebaliknya, Amerika yang memberikan uang tiap tahun $3 miliar minimum. Iya, luar biasa perjuangan Hamas ternyata bisa membalikkan nubuat mereka karena sampai hari ini mereka mengakui bahwa
tidak mudah atau tidak bisa menghapuskan Hamas dari jalur Gaza. Masya Allah. Bang Nuim, pergolakan terjadi pula di belahan dunia lain. Apa akan terjadi terhadap 3 tahun hampir perang di Ukraina ini? Dan ini menyebabkan apakah Amerika akan mengambil langkah penghematan dengan mengurangi bantuan Ukraina dengan Zelensky yang unik ini. Apa yang akan dilakukan Putin menghadapi Eropa yang nampaknya gasnya mulai dilepas ke sana pula dengan harga yang lebih tinggi? Gimana, Bang? Ya, ini menarik. Karena apa? Karena memang Trump ini kabarnya punya kekaguman terhadap Putin. Dia punya kekaguman terhadap Putin. Dan Putin ini punya cita-cita itu untuk mengembalikan kejayaan Rusia. Jadi dalam hal ini Uni Soviet lah pada waktu itu. Tapi kan Uni Soviet terdiri dari berbagai macam negara. Ya seperti Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, dan lain sebagainya. Sekarang ini dia ingin mengembalikan. Bagaimana kejayaan itu bisa dikembalikan atas nama hanya Rusia. Dan dialah orang yang mengembalikan ini orang. Dan antara Putin dengan Trump ini kabarnya ada jalinan hubungan lah begitu kira-kira. Sehingga kalau Trump terus-terusan mengatakan bahwa selama ini Amerika seakan-akan diporoti oleh NATO. Nah ini yang membuat NATO sekarang ini juga agak cemas juga ini bagaimana kalau Amerika. Jadi ini menarik ya karena ini menimbulkan satu situasi di mana Amerika kelihatan kok dia berpihak luar biasa terhadap Israel, tapi tidak begitu luar biasa terhadap Eropa. Karena Trump ya terutama. Trump itu menganggap ya Eropa itu melakukan betul-betul perdarahan terhadap Amerika dalam hal ini. Jadi kita melihat bahwa pada akhirnya kelihatan Putin akan menang. Meskipun telah terjadi, misalnya baru-baru ini terjadi suatu ledakan, pembunuhan, suatu asasinasi, peledakan yang terjadi di sana. Jadi artinya bahwa Putin pun memang dalam keadaan kewalahan. Nah, kalau dia sampai terpojok betul-betul, apakah tidak mungkin dia akan menggunakan senjata-senjata yang selama ini dikatakan tidak mungkin akan digunakan oleh manusia. Jadi ini suatu perkembangan yang sangat menarik. Ini sangat menarik. Sehingga Putin itu mendatangkan bala tentara dari Korea Utara yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa terjadi komunikasi, sedangkan dalam peperangan itu diperlukan komunikasi. Apakah ini ini menarik sekali. Akhirnya kita akan melihat apakah yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Kita akan melihat apakah ini akan terjadi. Ini menarik sekali apa yang sekarang berkembang sekarang ini. Ya, luar biasa. Apalagi hari ini katanya Donbas, sebuah wilayah yang sangat strategis, mulai dikuasai oleh Putin. Dan Amerika mengadakan pendekatan pula ke Korea Utara. Ini kan macam permainan catur berbalik alam, macam main ular tangga ini. Macam mana Bang Nuim ini? Kita lihat waktu Trump pertama berkuasa, dia 2 kali jumpa Kim Jong-un. Nah, di Vietnam kita 2 kali dia jumpa Singapura, dan tidak ada apa-apanya, tapi dia membanggakan. Orang mengatakan, kenapa kamu harus jumpa dia? Ya, tapi itulah menunjukkan bahwa orang yang tidak dipedulikan oleh banyak negara lain, kecuali hubungan antara Korea Utara dengan Indonesia kabarnya agak dekat, tapi itu ketika terjadi di bawah pemerintahan Megawati waktu itu. Sekarang ini barangkali Indonesia juga tidak begitu peduli karena tidak ada yang bisa diperoleh sesuatu keuntungan apapun dari Korea Utara. Tetapi bagi Donald Trump ini suatu keuntungan politik. Lihat, saya bisa berjumpa dengan orang yang dianggap sebagai musuh hampir semua manusia. Ini bisa terjadi. Jadi kita melihat perkembangan. Apa yang terjadi di Korea Selatan, presidennya mendadak menyatakan keadaan darurat dan lain sebagainya, padahal tidak ada angin, tidak ada hujan. Nah itulah macam barangkali terlalu banyak minum samsu katanya, atau minum alkohol. Itu yang terjadi. Iya, kalau Korea Selatan ada dengar berita-berita angin pengaruh dari alam gaib istrinya, tapi lain lubuk lain belalang. Bang Nuim, ini cerita mantan presiden, nampaknya banyak coret-coretan di Solo kemarin ini. Wah, cepat hilang itu Adili Jokowi menjadi sebuah frame yang beberapa kota terus bergulir. Sementara isu-isu dalam negeri pun terus berkembang.
berkembang, urusan pagar makan lautan tadi beralih kepada LPG dan terang-terangan itu Menteri KKP ini lagi fokus urusan LPG, jangan ganggu lain dulu. Saya Didu nambah lagi nih, Morowali juga lautnya dikuasai. Ini cemana? Saya enggak bayangkan itu kan, itu bersertifikat di atas lautan. Biasanya kalau pengusaha itu suka digadaikan ke perbankan, wallahu alam. Apa yang Bang Dwi melihat ini dari peta dalam negeri sekarang ini, Bang? Menarik sekali ya di Morowali ini. Badan siaran ABC pernah membuat suatu acara televisi yang ditayangkan 2 kali dalam jangka waktu yang sangat singkat. Seakan-akan mengatakan inilah harga yang harus dibayar demi dalam tanda kutip kemajuan. Jadi di Morowali itu mulai mereka mewawancarai petani. Petani bilang, ya ini tanah kami jadi tidak subur dikarenakan tambang nikel yang ada di Morowali itu. Jadi tambang kami tidak subur. Lalu kenapa tidak katanya mengeluh? Wah, nggak berani katanya kita komplain. Jadi orang ini diwawancarai. Wah, kami nggak berani katanya menggugat, nggak berani. Nah, itu satu. Kedua, nelayan-nelayan kemudian dikatakan kami nggak bisa lagi nangkap ikan. Karena lautnya sudah begitu cemar. Dan seorang nelayan menangkap ikan, dan ikan itu ketika dibelah, itu hitam, di dalamnya sudah racun penuh. Jadi tidak bisa lagi, tapi mereka tidak bisa berbuat sesuatu apa. Banyak orang yang diwawancarai waktu itu karena melihat yang wawancara ini adalah televisi asing, bukan televisi itu, mereka terus terang. Mereka terus terang. Jadi keadaan ini sudah lama. Dan kita lihat ya, kalau sekiranya dikatakan tadi akan mengambil alih Gaza dan lain sebagainya. Ya kita lihatlah bagaimana misalnya waktu itu bocor aparat keamanan ketika akan melakukan pengosongan Rempang, itu diajari bagaimana cara memiting, perkataan meeting itu bicara. Nah, itu untuk memiting. Jadi ini sudah seakan-akan mau menjadi semacam sesuatu yang bisa ditiru. Kalau bisa terjadi di sana, kenapa tidak bisa terjadi di tempat kita sendiri dan lain sebagainya. Dan kalau ini memang terjadi seperti di IKN, itu juga dibikin acara televisi oleh Australia. Di situ saya ingat ada seorang ibu pemilik warung itu diwawancarai. Dia mengatakan, wah kami ini katanya terkelicik. Kenapa? Waktu itu ditawari katanya untuk umrah. Ya kami mau dong. Diberikan umrah, kesempatan umrah. Setelah pulang umrah dikatakan, oke, sekarang tempat kamu ini mau diambil alih. Nah, biaya umrah segini lah. Kaget dia. Dalam keadaan biasa dia tidak akan mampu untuk membayar biaya umrah. Tapi karena diiming-imingi pergi umrah, dia pikir cuma-cuma, ketika kembali dikatakan, oke, tadi biaya umrah segini, nah sekarang biaya tanah kamu segini, sehingga katanya uang ganti rugi yang diperoleh, tidak bisa mereka membuka usaha warung seperti yang di tempat lain, seperti yang pernah mereka miliki di IKN itu. Jadi ini, nggak tahu ya, apakah kita sadar akan hal ini, ataukah kita menganggap bahwa ini merupakan pengorbanan yang harus dilakukan oleh rakyat demi pembangunan. Karena sekarang sudah dikatakan, saya pernah ke Bandung naik taksi, lalu saya kata, Bapak kenapa nggak nongkrong di bandara yang baru? Nggak ada penerbangan Pak. Lah bagaimana? Saya bilang itu baru dibangun. Sekarang kabarnya sudah ada juga, kata di Jawa sana juga ada bandara yang tidak ada katanya penerbangan di situ. Jadi inikah infrastruktur yang dibangga-banggakan? Ini yang disebutkan dalam bahasa Inggris. Apa yang disebutkan dalam bahasa Inggris yaitu gajah putih. Gajah putih ini dalam budaya di Siam, di Thailand dan sebagainya tidak boleh disuruh kerja, tapi harus dikasih makan terus. Tapi tidak ada penghasilannya. Nah, ini jadi kata kalau bahasa Melayunya, maaf ya, ini yang bahasa Melayunya disebutkan koran buruk. Koran buruk itu artinya sudah tua, tidak bisa dibaca, tapi dia bisa dibuang. Tidak boleh dibuang, takut nanti kualat kan. Nah ini macam kau katanya menyimpan koran buruk, dibaca tak bisa, dibuang tak boleh. Nah ini dibangun bandara tapi tidak digunakan. Jadi ini mubazir, dan mubazir itu dalam Islam adalah saudara siapa? Ya kan? Saya ini terus terang di Bandung saya bertanya, Bapak kenapa nggak nongkrong di bandara? Nggak ada penerbangan Pak. Katanya ngapain nongkrong di sana? Lalat juga nggak ada. Begitu kira-kira. Nah sekarang ini saya baca di Jombang atau di mana, begitu juga ada bandara yang tidak ada penerbangan. Lalu dibanggakan
infrastruktur. Saya terus terang ya, bulan November hanya beberapa hari saya dibawa ke Jawa Timur. Dari Jawa Timur naik mobil terus ke Jakarta. Itu perjalanan di jalan-jalan tol yang dibangun sebagai infrastruktur itu tidak masuk di akal. Bergelombang. Betul-betul tidak nyaman. Katanya ini bagus Pak, supaya orang katanya awas, jadi pakai sabuk pengaman. Saya bilang nggak bisa kok begini. Begitu kita mendekati Jakarta, jalan tolnya lancar, aman, maksudnya tidak bergelombang lagi. Jadi jangan asal bangun lalu kita terpesona. Padahal itu adalah ibaratnya gajah putih atau Quran buruk. Berapa banyak uang yang habis. Ya luar biasa ya. Untung adat masyarakat kita tak seperti di Korea Selatan, kan bisa terjadi huru hara pula kalau di sana. Tapi apa yang menyebabkan masyarakat kita macam begitu? Pemaafkah atau pelupakah atau macam mana? Ya betul, itu saya katakan. Saya menulis satu tulisan. Saya mengatakan, dan dibuat di sebuah media daring ya, di Indonesia. Saya mengatakan, kenapa kita tidak bangga ketika bala tentara Mongol yang menurut sejarah jumlahnya 330.000 dikirim ke Singosari di abad ke-13 dan kembali ke pangkalan mereka waktu itu di Yuan di Cina dalam keadaan terbirit-birit. Kenapa kita tidak bangga bahwa kita telah mampu untuk membuat bala tentara Mongol tidak berdaya untuk menaklukkan Singosari pada waktu itu? Kenapa? Kita melihat bagaimana Mongol menghancur luluhkan Baghdad, Baitul Hikmah. 800.000 orang dikatakan pada waktu itu mungkin tewas. Anak-anak, perempuan, bayi, 3.000 masjid hancur luluh. Semua dihancur leburkan oleh Mongol. Ya, ini di bawah Genghis Khan. Sedemikian rupa di Eropa berapa banyak tempat yang berhasil dikuasai oleh Mongol. Tapi kenapa mereka gagal ketika masuk ke Jawa? Kenapa kita tidak ingat ini? Kenapa kita tidak pernah begitu marah kepada Belanda yang melakukan kekejaman yang sangat luar biasa? Tapi kita selalu mengatakan ini orang-orang Yaman ini nah itu dia. Jadi kita inilah kita lupa atau kita pemaaf atau kita salah pilih atau kita mudah dihasut dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Makanya saya pikir kekalahan Mongol di Singosari, itu kekalahan mereka itu perlu diperingati. Karena kita itu juga adalah bangsa. Tapi kita lupa. Kita lupa. Kepada Belanda kita juga tidak begitu marah sih. Padahal apa yang terjadi misalnya Westerling. Kan Westerling itu pernah ketika dia melarikan diri dengan bantuan kalangan tertentu di Indonesia. Dia melarikan diri ke Singapura. Dari Singapura ke Belanda. Padahal dia adalah penjahat perang. Ketika dia memberikan ceramah di Belanda, ada yang bertanya, kenapa kalian waktu berkuasa di Indonesia tidak bunuh saja Soekarno? Jawab Westerling, saudara tahu, harga sebutir peluru itu 30 sen. Soekarno itu nilainya nggak sampai 5 sen. Gitu. Nah, begitu. Nah, kita nggak apa-apa. Bagaimana perlakuan Jan Pieter Zonkun di Pulau Banda, yang penduduknya 99% waktu itu Muslim. Berapa ribu yang habis? Dari 5.000 penduduk, berapa? 4.000 barangkali habis. Dia mendatangkan Algojo dari Jepang untuk membantai umat Islam di Banda. Kita nggak ada apa-apa. Kita malahan tenang-tenang saja. Bangga lagi kalau ke Belanda-Belandaan. Sangat bangga dan sebagainya. Nah ini kan membuat pelupa, pemaaf. Tapi pada tempat yang salah. Tapi kita begitu dendam kepada ini orang Yaman ini. Begitu. Mungkin karena mereka membawa Islam. Dan Islam ini yang kita tahu 10 November 1945 itu adalah berkat dari keputusan para alim ulama. Bahwa jihad fisabilillah sudah boleh dilakukan untuk melawan penjajahan. Ya ini yang kita sayangkan. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi bangsa ini dan memberikan kemakmuran yang harusnya luar biasa jika konstitusi dijalankan. Bukan begitu, Bang Nuim? Oh, jelas. Ya. Masya Allah. Bang Nuim, 49 hari lagi kita merayakan Idul Fitri, 18 hari menjelang Ramadan Karim. Selamat berpuasa yang paling panjang di Melbourne, Bang Nuim. Dan apa persiapan atau ingatan-ingatan untuk menjelang Ramadan di bulan Sya'ban yang penuh berkah ini? Silakan, Bang Nuim. Itu dia, karena puasa itu sekarang ini, baru saja tadi saya
Puasa 52. Puasa 52. Nah, itu bukan puasa Islam. Saya baru menjelaskan beberapa hari yang lalu kepada seorang pengacara Australia. Jadi bukan hanya pengacara, tapi dia itu lebih tinggi kedudukannya. Di sini disebutkan barrister. Ini barrister ini yang maju ke depan, yang membela. Pengacara itu di belakang yang kasih masukan. Dan dia bertanya, oh ya Islam puasa. Ya saya katakan puaslah. Tapi puasa Muslim itu beda dengan Lent yang dilakukan oleh orang Katolik 40 hari. Lent itu menjelang Paskah. Lent itu 40 hari. Mereka tidak, maksudnya tidak puasa 100% seperti kita. Tapi mereka itu mengurangi. Kalau biasanya makan coklat, maka selama 40 hari nggak makan coklat. Misalnya nggak minum susu atau dan sebagainya begitu. Tapi boleh yang lain-lain. Sedangkan puasa kami, saya katakan, adalah puasa yang secara total tidak makan dan tidak minum. Wah, itu berat. Ya memang berat. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak pernah dilakukan, kita tidak tahu bahwa itu kita bisa dilakukan oleh manusia. Itu menunjukkan kemampuan kita. Lalu kenapa saudara berpuasa? Ya karena itu dituntut oleh agama saya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan kepada siam. Loh, jadi saudara, ya saya percaya, saya katakan kepada Al-Quran saya. Walaupun ada yang menyaksikan bahwa Muhammad SAW pernah hidup, ada yang menyaksikan. Saya katakan tidak bisa. Karena sejarah akan mengatakan bahwa Muhammad SAW itu pernah ada. Jadi kalau kamu percaya misalnya tentang Yesus Kristus, bagaimana kamu tidak bisa percaya tentang Muhammad? Karena Muhammad telah hampir 700 tahun setelah Yesus Kristus. Jadi bisa, lagi katanya bagaimana itu kitab kamu? Ya saya katakan kitab kami itulah yang meletakkan dasar-dasar tentang keadilan. Sehingga saya katakan kepada dia seorang perempuan Yahudi sebenarnya. Saya katakan kepada dia bahwa kalau saudara pergi ke Fakultas Hukum Universitas tertua di Amerika Serikat, dan universitas ini bahkan baru-baru ini disebut-sebut oleh Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa Bahlil tidak pernah ke universitas, yaitu Harvard University. Di gerbang pintu masuk Fakultas Hukum Harvard University itu tertera kutipan dari An-Nisa 132 mengenai ya ayyuhalladzina amanu kunu qauminan bil qisti syuhada'a lillahi walau qisti dalam hal ini dalam soal pengadilan. Kami itu dituntut karena dalam hukum barat kita tidak diwajibkan untuk memperberat diri sendiri. Sekiranya kita tertuduh, kita tidak perlu tampil untuk diinterogasi, untuk ditanya, karena nanti bisa memberatkan diri sendiri. Sedangkan di dalam Islam dikatakan bahkan terhadap diri kamu sendiri, bahkan terhadap kedua orang tua kamu. Padahal dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa surga itu di telapak kaki ibumu. Tapi kalau dalam soal keadilan, kamu harus tetap jujur dan terus terang terhadap yang kaya dan terhadap yang miskin dan lain sebagainya. Oh ya, jadi sudah ya saya katakan begini. Tentunya saya katakan begini, bahwa dalam Al-Quran itu tidak hanya tentang soal agama, tidak hanya tentang soal ad-din, itu bukan hanya soal agama. Jadi kalau saudara pernah membaca sejarah bangsa Mongol yang pernah begitu berjaya, tapi akhirnya cucunya Halugu masuk menjadi atau kembali ke Islam, itu karena dia melihat Islam itu sebagai suatu sistem. Artinya Islam itu adalah dunia dan akhirat, bukan akhirat saja. Nah, itu saya kutip itu, saya katakan kepada dia, saya katakan ada hal-hal yang luar biasa di dalam Islam yang barangkali payah untuk masuk akal, tapi ada hikmahnya. Dia bilang apa? Saya katakan ada satu ayat mengenai gua, Al-Kahfi. Di situ surat 25, ayat 25 saya katakan, di situ Allah mengatakan artinya mereka, pemuda-pemuda itu tinggal di dalam gua selama 300 tahun. Oh iya, tinggal ya ditambah 9 tahun. Kenapa 300 tahun ditambah 9 tahun, saya katakan? Karena saudara tahu, tahun Islam itu tidak sepanjang seperti tahun Gregorian. Kan kita dua almanak, Hijriah, itu 30, dia tidak pernah lebih dari 30, 29, 30. Bedanya 11 hari. Jadi kalau misalnya, kali ini insya Allah kami di Melbourne puasa tanggal 1 Maret. Tapi insya Allah nanti pada tahun depan, mungkin puasa pada tanggal 20 Februari.
Terus kemudian ada tanggal 9 Februari dan terus begitu kurang 11 hari 11 hari. Kenapa Al-Quran mesti mengatakan 300 tahun tambah 9 tahun? Karena 309 tahun Hijriah itu sama dengan 300 tahun Gregorian. Tahunnya sekarang ini tahun bisa gede. 300 tahun betul. Tambah 9, 309 tahun itu adalah sama seperti 300 tahun kalender sekarang ini, kalender bulan sekarang ini. Bagaimana itu seorang Muhammad SAW yang dikatakan buta huruf ya, bisa tahu 300 tambah 9? Dia nggak tahu. Beliau hanya diberikan wahyi, sampaikan, dan kepada beliau disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dan bangsa kamu, dalam hal ini masyarakat Muslim waktu itu tidak tahu tentang ini. Tapi nanti sabarlah, mereka artinya umat Islam akan diberitahu. Antara lain sekarang ini dikatakan oleh seorang profesor ahli matematika dari Kanada, yaitu Profesor Gary Miller yang menjadi Muslim, 300 tahun tambah 9 tahun, itu 309 tahun Hijriah sama dengan 300 tahun agama kalender biasa. Hebat nggak? Nah, itu matematika hebat tidak? Al-Quran mengatakan 300 tahun tambah tambah 9 tahun. Iya. Dia kaget juga, tapi ya sudah. Masya Allah, itulah pentingnya kita dakwah kepada orang-orang yang masih tercover atau kafir. Itu memang perlu banget Bang Nuim ya. Hatta hari ini kan, karena jangan sampai terjadi salah paham dan pengertian yang luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan peristiwa Gaza ini orang akan terhenyak dengan keberadaan umatnya. Insya Allah Bang Nuim, ada terakhir mau dipesan apa Bang Nuim sebagai closing statement buat ya, pendengar? Kita tentunya sangat menantikan ya, walaupun akan puasa hari pertama itu nanti di sini bukanya pukul 8:15 kira-kira begitulah. Mantap. Jadi agak panjang, mungkin 16 jam ya, di Indonesia mungkin aja 12-13 kami tapi tidak apa-apa. Tapi semua itu adalah demi kebaikan kita sendiri. Seharusnya hikmah dan pelajaran dari puasa itu kita terapkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berpuasa, apalagi macam di Australia ini, hari panas terik dan lain sebagainya, kita bisa masuk ke dalam kamar, minum, makan, dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah itu bersama kamu. Dan dimanapun kamu berada, dia akan melihat kamu. Jadi saya malu kepada Tuhan. Nah, kalau malu kepada Tuhan waktu puasa, kenapa waktu tidak puasa nggak malu kepada Tuhan? Kenapa korupsi, kenapa zalim, dan sebagainya? Nah, itulah pelajaran, salah satu pelajaran dalam Islam itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada, di dalam kamar dan lain sebagainya, dan dia melihat segala yang kau lakukan. Ya, itulah puasa itu, untuk menebalkan kembali perasaan itu. Kenapa ini tidak dipakai, tidak perasaan ini digunakan seterusnya? Kenapa hanya di bulan Ramadan? Itu yang kita harus lakukan. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim Hayat. Waktu pula harus memisahkan kita 30 menit. Sudah kita berbincang. Dan insya Allah pekan depan hari Senin pagi kita akan bertemu kembali di station. Tambah satu lagi di Sumatera ini. Suara Antero FM sampai Sabang. Jadi kita bisa bilang dari Sabang sampai Banyuwangi. Begitu ya. Belum sampai Merauke ya? Belum sampai Merauke. Belum. Nanti kita cari jalan, insya Allah doa kita. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.